Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Di video sebelumnya, saya sudah mencoba langsung simulasi tes kemampuan akademik atau TKA, Matematika SMA, MA, dan SMK dari web resmi Pusmendik. Nah, di video tersebut saya mengerjakan sebuah soal yang diberikan dan sambil membahasnya secara tipis-tipis. Karena saat itu sambil mengerjakan dan kita dikejar waktu hanya 15 menit. Nah, di video ini saya akan membahas 10 soal simulasi tersebut secara lebih mendalam dan detail, teman-teman. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 1. Ini materinya tentang bilangan. Teman-teman lihat di sini ada dua operasi hitung, yaitu penjumlahan dan perkalian. Pastikan kita dahulukan perkalian, teman-teman. Jadi 1/4 ditambah, untuk perkalian itu tinggal kalian kalikan bagian atas dengan atas, bawah dengan bawah, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut gitu. 7 kali 8, 7 kali 8 per 4 kali 21, 4 kali 21. Ini kita coret aja, teman-teman. 8 dibagi 4 itu 2 dan 21 dibagi 7 itu 3. Jadi sama aja dengan 1/4 ditambah 2/3. Nah, untuk penjumlahan pecahan kalian bisa samakan dulu penyebutnya atau gunakan cara ini biar cepat. A per B kalau ditambah C per D, kalian lakukan kali silang A kali D AD, kemudian karena ini tambah berarti tambah, kalau pengurangan sama ya. Kalau pengurangan berarti di sini min gitu. B kali C BC, kemudian bagian bawahnya kita kalikan B kali D. Nah, untuk operasi ini 1/4 ditambah 2/3, 3 kali 1 itu kan 3. Ditambah 4 kali 2, 8, lalu bagian bawahnya kalikan. 4 kali 3, 12. 3 tambah 8 itu 11/12. 11/12, jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 2. Di sini ada materi program linier. Materi program linier ini pernah saya bahas di channel ini. Insya Allah linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Kalau di TKA nanti teman-teman menemukan materi program linier, saya sarankan sebaiknya ini disimpan di akhir aja, teman-teman. Karena ini merupakan salah satu materi yang membutuhkan waktu cukup lama dalam pengerjaannya. Oke, kita bahas aja. Mirna akan memproduksi 2 jenis kue dengan modal 8 juta, biaya produksi kue bolu sebesar 15 juta per kotak dan dijual dengan laba 40%. Sedangkan biaya produksi kue brownies sebesar 20.000 per kotak dan dijual dengan laba 35%. Setiap harinya Mirna dapat memproduksi paling banyak 500 kotak kue. Apabila Mirna ingin memperoleh keuntungan maksimum, tentukan, ini benar ya, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, dari permasalahan ini, pertama kita buat dulu model matematikanya, teman-teman. Yang pertama kita buat pemisalan dulu, teman-teman. Di sini saya misalkan X adalah banyaknya kue bolu yang diproduksi dan Y adalah banyaknya brownies yang diproduksi. Oke, sekarang kita buat model matematikanya, teman-teman. Modal yang dimiliki oleh Mirna kan 8 juta. Untuk satu kotak kue bolu itu diperlukan biaya sebesar 15.000 kali banyaknya kotak untuk bolu kan X, berarti 15.000 X, ditambah untuk brownies itu 20.000 per kotaknya dan banyaknya kotak brownies itu Y. Jadi 15.000 X ditambah 20.000 Y, modal maksimumnya 8 juta, gak boleh lebih. Tapi kalau kurang kan gak masalah. Jadi kurang dari sama dengan 8 juta. Nah, untuk pertidaksamaan ini saya sederhanakan. Semuanya kita bagi 5.000 dan kita peroleh 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 1.600. Ini pertidaksamaan pertama. Sekarang perhatikan dari kalimat ini, Mirna dapat memproduksi paling banyak 500 kotak kue. Maksimumnya 500 kotak. Nah, jadi banyaknya kotak kue bolu ditambah banyaknya brownies itu kurang dari sama dengan 500. Banyaknya kotak kue bolu kan X dan brownies Y. Jadi X tambah Y kurang dari sama dengan 500. Kemudian banyaknya kue bolu kan gak mungkin negatif, teman-teman. Ya. Jadi X-nya ini lebih dari sama dengan 0 dan Y juga sama. Banyaknya brownies gak mungkin negatif. Jadi Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini disebut sebagai fungsi kendala. Nah, sekarang kita akan membuat model matematika untuk fungsi tujuan ya dari labanya, teman-teman. Pertama untuk keuntungan kue bolu per kotak itu kan berapa persen tadi? 40% kan? 40%. 40% dari 15.000, teman-teman. Karena biayanya 15.000.
yaitu 40/100 kali 15.000 yaitu Rp6.000. Keuntungan untuk setiap kotak kue bolu. Nah, sekarang untuk brownies itu kan berapa? 35% per kotaknya dan biaya produksinya adalah 20.000. Jadi 35% kali 20.000. 35/100 kali 20.000 sama dengan 7.000. Nah, jadi fungsi tujuannya ya 6.000 dikalikan banyaknya kotak kue bolu kan X ditambah 7.000 dikali banyaknya kotak brownies yaitu Y. Jadi 6.000 X ditambah 7.000 Y. Ini adalah fungsi tujuannya. Oke, sekarang kita akan membuat grafik untuk fungsi kendala ini teman-teman. Ini pertidaksamaan pertama kita buat jadi sama dengan dulu untuk mencari garisnya ya. Kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang saya ganti nilai X-nya dengan 0 untuk mencari titik potong terhadap sumbu Y. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya berapa? 1600 dibagi 4 yaitu 400. Sekarang kalau Y-nya 0 yaitu titik potong terhadap sumbu X. Berarti kalau Y-nya 0 nilai X-nya adalah 1600 dibagi 3. Kita tulis aja 1600/3. Oke, sekarang untuk pertidaksamaan kedua ya. X tambah Y kurang dari sama dengan 500. Sementara kita jadikan sama dengan dulu. Kita cari garisnya dulu ya. Caranya sama. Kita ganti X-nya dengan 0 maka Y-nya 500. Dan kalau Y-nya 0 maka X-nya juga 500. Jadi kalau kita buat garisnya akan seperti ini teman-teman. Memotong X di 500 dan Y 500. Jadi garisnya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah garis untuk persamaan ini. Nah, awalnya kan pertidaksamaan teman-teman. Kurang dari gitu. Kurang dari berarti daerah himpunan penyelesaiannya itu yang sebelah sini. Oke, untuk garis kedua, garis ini memotong X di 1600/3 dan memotong Y di 400. Ya, kurang lebih garisnya seperti ini. Dan tandanya tadi kurang dari juga. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya daerah sini. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu daerah yang kena arsir oleh keduanya. Daerah sini teman-teman. Kita cari titik pojoknya. Pertama titik sebelah sini. Kemudian titik di sini. Dan titik di sini. Kalau ini jelas ya 500,0. Kemudian titik ini 0,400. Lalu koordinat titik ini berapa? Kita cari dulu pakai titik potong. Titik potong dari kedua garis. Oke, kita samakan dulu koefisiennya. Di sini saya kali 1 yang atas biar gak berubah, yang bawahnya saya kali 3, teman-teman. Oke, kita eliminasi ya. Kita kurangi 3x dikurangi 3x habis 0 gitu. 4y dikurangi 3y itu 1y dan 1600 dikurangi 1500 itu 100. Jadi y-nya 100 di sini. Y-nya 100. Lalu cara mencari X-nya kita substitusi nilai Y ini ke salah satu persamaan. Saya pakai yang ini aja teman-teman. Kalau Y-nya kita ganti dengan 100 maka X-nya berapa? 500 dikurangi 100. X-nya adalah 400. Jadi di sini 400. Nah, jadi koordinat titik sebelah sini adalah 400,100. Nah, sekarang kita akan mensubstitusi 3 buah titik ini ya. Kenapa ini nggak masuk? Karena ini 0,0 pasti nggak akan maksimum teman-teman. Ya, kita substitusi ke 3 titik pojok ini ke fungsi tujuan yang ini. Oke, yang pertama saya substitusi untuk titik pertama yaitu 500,0. Kita ganti X-nya dengan 500 dan Y-nya ganti dengan 0. 6.000 kali 500 itu 3 juta dan 7.000 kali 0, 0 gitu. Jadi hasilnya adalah 3 juta. Kemudian titik yang kedua 0,400. Kita substitusi 6.000 kali 00 kan. Kemudian ditambah 7.000 kali 400 itu 2.800.000. Kemudian titik ketiga bagian sini 400,100. Kalau kita substitusikan 6.000 kali 400 itu 2.400.000 dan 7.000 kali 100 itu 700.000. Jadi berapa? 3.100.000 ya. Nah, jadi yang maksimum itu di sini teman-teman. Ketika yang diproduksinya adalah 400,100. Yaitu 400 untuk nilai X yaitu banyaknya kue bolu dan 100 untuk Y yaitu banyaknya brownies gitu. Oke, sekarang kita ke pertanyaannya teman-teman. Apabila Mirna ingin memperoleh keuntungan maksimum ya, berarti yang ini teman-teman. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. 1. Mirna harus memproduksi 200 kotak kue bolu. Salah ya. Agar maksimum kue bolu harusnya 400 kotak. Nah, jadi pernyataan pertama ini salah. Pernyataan kedua, Mirna harus memproduksi kue brownies lebih banyak. Agar maksimum bolunya 400 kotak, browniesnya 100 kotak. Jadi ini juga salah. Oke, pernyataan ketiga, keuntungan maksimum yang dapat diperoleh, ini Mirna ya. Mirna adalah 3.100.000. Benar ya? Benar. Jadi jawabannya salah, salah,
benar. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal ketiga, teman-teman. Di sini ada materi geometri. Pada trapesium berikut AD sama dengan BC, AB sejajar DC, kemudian AB lebih dari DC dan sudut BAD-nya 70 derajat. BAD sebelah sini ini 70 derajat. Kemudian sudut ABD 30. ABD di sebelah sini teman-teman ini 30 derajat. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut terkait dengan besar sudut pada trapesium ABCD. Nah, ini trapesium ABCD adalah trapesium sama kaki, teman-teman, ya. Ada beberapa sifat menarik pada trapesium sama kaki yang bisa mempermudah perhitungan kita. Oke, sebelumnya kita tentukan sudut sebelah sini, teman-teman. Perhatikan segitiga ABD. Ingat, jumlah ketiga sudut pada segitiga apapun itu harus 180 derajat. Nah, karena pada segitiga ini dua sudut sudah diketahui yaitu 70 dan 30 derajat, berarti jumlahnya adalah 100 derajat, maka sisanya bagian sini ya, jelas ini adalah 80 derajat. Ingat, dijumlahkan harus 180. Nah, perlu teman-teman ketahui pada trapesium sama kaki, jika sudut yang saling berhadapan itu kita jumlahkan, hasilnya pasti 180 derajat. Contohnya, ini sudut A dengan sudut C itu saling berhadapan, teman-teman. Kalau kita jumlahkan, hasilnya pasti 180 derajat. Maka dari sana kita tahu bahwa sudut C adalah 110 derajat. Coba jumlahkan 110 tambah 70, 180. Oke, berikutnya. Sudut sebelah sini sama sudut sini ini pasti sama, teman-teman. Ya, bagian atas itu sama kiri kanannya. Jadi kalau ini 110 maka ini kan 80. Biar jadi 110 maka sisanya berapa? Pasti di sini 30 derajat gitu. Karena bagian atas kiri dan kanan itu harus sama. Nah, begitu juga bagian bawah, teman-teman, kiri dan kanan itu sudutnya itu harus sama besar. Karena ini 70, ini baru diketahui 30, maka sisanya ini berapa? Ini 40 derajat. Karena ini harus 70 juga. Nah, sekarang kita lihat pernyataan di tabel ini. Pertama, sudut BCD 110. BCD 110 benar ya? Benar. Kemudian CBD 40. CBD 40 derajat ini juga benar, dan BDC 40. BDC salah, ini 30 harusnya. Ya, ini jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal keempat, teman-teman. Masih geometri. Pada trapesium siku-siku tersebut, AB sama dengan 3. Jadi ini AB panjangnya adalah 3. Kemudian AD kurang dari BC, benar ya? Apakah keliling trapesium tersebut lebih dari 25? Putuskan apakah dengan tambahan informasi pernyataan 1 dan pernyataan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, jika diketahui luas trapesium ABCD sama dengan 24. Luas trapesium itu adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar. Kalau saya misalkan ini A, ini B ya, kita jumlahkan A tambah B, kemudian dikali tinggi, kali tingginya adalah 3 dan luasnya adalah 24. Jadi 24 sama dengan setengah kali A tambah B dikali 3. Maka dari sini kita bisa dapat, teman-teman, A tambah B adalah 24 kali 2 dibagi 3, 16 ya. A tambah B-nya adalah 16. Jumlah dua sisi yang saling sejajar adalah 16. Keliling itu kan jumlah dua sisi sejajar ditambah tinggi kemudian ditambah yang ini, teman-teman. Nah, kita belum tahu yang ini berapa dan kita nggak bisa mencarinya. Nah, jadi untuk pernyataan pertama ini informasinya nggak cukup. Sekarang kita ke pernyataan kedua. Oke, ini saya hapus dulu ya. Pernyataan kedua, jika diketahui BC-nya 10 dan CD 5. BC 10. Oke, dan CD-nya 5. CD-nya 5. Oke. Nah, di sini kita bisa nyari, ini kan 3 kan. Ini sama dengan tinggi trapesium, teman-teman. Ini 3. Nah, teman-teman lihat segitiga ini. Ini segitiga siku-siku dan ini membentuk triple Pythagoras. Jadi kalau ini 5 dan 3 berarti di sini pasti 4, teman-teman. Maka ini sisanya adalah 6, maka atasnya pun 6. Jadi semua sisinya diketahui. Jadi kelilingnya bisa kita peroleh. Ya, jadi pernyataan kedua ini cukup untuk mencari keliling, teman-teman. Pernyataan kedua saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Ini 1 nih. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal kelima. Suatu tangga dengan panjang 6 meter disandarkan pada dinding vertikal. Sudut yang dibentuk tangga dengan lantai adalah 60 derajat. Tinggi dinding yang disentuh oleh ujung tangga adalah... Nah, kalian lihat di sini, tangga, lantai, dan dinding itu membentuk sebuah segitiga. Kurang lebih seperti ini.
Dan diketahui panjang tangganya adalah 6 meter teman-teman ya. Jadi ini yang kita misalkan sebagai tangganya bagian sini, ini dinding dan ini lantai di antara dinding dan tangga. Panjang tangga 6 meter. Kemudian sudut yang dibentuk tangga dengan lantai adalah 60 derajat. Ini 60 derajat sudut antara tangga dengan lantai. Nah, sekarang kita akan mencari tinggi dinding yang disentuh oleh ujung tangga. Jadi bagian sini, teman-teman, ini T. Nah, teman-teman lihat di sini kita mau mencari sisi depan dan diketahui sisi miring. Nah, pada trigonometri dasar, rasio antara sisi depan dengan sisi miring atau hipotenusa itu adalah sin. Nah, jadi sin 60 derajat itu sama dengan sisi depannya T dan sisi miringnya 6. Sin 60 berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3, teman-teman. Sama dengan T per 6. Jadi nilai T-nya berapa? T-nya adalah 6 dikali setengah akar 3. 6 kali setengah itu kan 3. Jadi 3 akar 3 satuannya meter. Jawabannya adalah C. Mudah sekali kan? Oke, sekarang kita bahas soal ke-6 teman-teman. Ini materinya tentang statistika. Rata-rata nilai ulangan 17 murid dari skala 100 adalah 83. Ini rata-rata untuk 17 murid ya. Lalu ada 3 murid yang mengikuti ujian susulan sehingga rata-rata nilai ulangan dari 20 murid menjadi 83. Tentukan semua pernyataan berikut yang benar terkait dengan nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, pertama, jumlah nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan adalah 229. Cara menghitungnya, 20 murid kita kalikan dengan rata-ratanya, 20 kali 82, kemudian kita kurangi dengan jumlah nilai yang 17 murid, 17 kali 83. 20 kali 82 dikurangi 17 kali 83. 20 kali 82 itu 1640 dikurangi 1411. Berapa? 229. Jadi pernyataan pertama ini benar. Kemudian pernyataan kedua, rata-rata nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 70. Jumlah 3 murid yang mengikuti susulan kan 229. Jadi rata-ratanya ya ini kita bagi 3 aja. 229 ini kita bagi 3 itu kurang lebih 76,3, sekian pokoknya ya. Lebih dari 70, benar. Oke, pernyataan ketiga, nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 29. Nah, jumlah 3 murid kan 229. Seandainya 2 murid mendapat nilai maksimal masing-masing 100, kemudian murid ketiga dia nilai terkecil itu kemungkinan 29. Sekali lagi, kalau 2 murid nilainya maksimal 100, maka murid ketiga adalah 29. Maka jumlahnya adalah 229. Jelas ya? Nah, ini adalah kemungkinan nilai terkecilnya yang paling rendah, teman-teman. Bisa lebih dari ini. Oke, jadi tidak kurang dari 29 ini betul. Kemudian keempat, nilai tertinggi dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 76. Nah, tadi rata-ratanya kan 76, teman-teman. Jadi nilai maksimal dia gak mungkin kurang dari ini, teman-teman. Karena kalau kurang dari 76, maka jumlahnya tidak mungkin 229. Jadi jawaban ini juga, pernyataan ini betul. Pernyataan kelima, jangkauan data nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 72. Jangkauan, seandainya nilai terkecilnya 29 dan terbesarnya 100, maka jangkauannya adalah 100 dikurangi 29, yaitu 71. Ini adalah jangkauan terjauhnya, teman-teman. Jadi jangkauannya bisa kurang dari ini. Maka pernyataan yang kelima ini lebih dari 72 itu salah. Ya. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 sampai 4. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal ke-7. Fungsi didefinisikan oleh fx sama dengan 4 kali x kuadrat min 8x tambah 12. Ini adalah fungsi kuadrat, teman-teman. Dan grafik dari fungsi kuadrat itu berupa parabola. Nah, sebelum kita tentukan benar atau salah 3 pernyataan berikut, teman-teman harus tahu dulu tentang bentuk umum dari suatu fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, bentuk fungsi kuadrat ini kita ubah dulu ke bentuk umumnya ya. Ini 4 ini kita kalikan ke semua suku yang ada di dalam kurung. 4 kali x kuadrat 4x kuadrat, 4 kali min 8x min 32x, dan 4 kali 12 itu 48. Nah, jadi di sini teman-teman bisa membedakan mana A-nya, mana B-nya, dan mana C-nya. A-nya 4, B-nya negatif 32, dan C-nya 48.
Oke, untuk pernyataan pertama, grafik fungsi f itu terbuka ke atas. Nah, grafik dari fungsi kuadrat bentuk seperti ini akan terbuka ke atas atau terbuka ke bawah seperti ini. Tergantung nilai A-nya. Akan terbuka ke atas itu jika A-nya lebih dari 0 atau jika A-nya positif. Dan akan terbuka ke bawah jika A-nya negatif. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Di sini teman-teman lihat A-nya kan 4. A-nya jelas positif, maka akan terbuka ke atas. Jadi pernyataan pertama ini benar. Kemudian pernyataan kedua, grafik fungsi f memotong garis y sama dengan negatif 18. Ini tergantung nilai minimumnya. Teman-teman bisa menggunakan rumus ini, negatif d per 4a untuk mencari nilai minimum. Tapi bisa juga kita menggunakan titik puncak, teman-teman. Titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim. Karena lihat di parabola ini ada suatu titik di mana grafiknya akan berbalik arah. Ini namanya titik balik atau titik ekstrim. Di sini juga sama. Saya misalkan koordinat titik balik itu adalah xp, yp, x puncak, y puncak. Cara mencari x puncak itu rumusnya negatif b per 2a. Pada fungsi ini b-nya adalah negatif 32 teman-teman dan a-nya 4. Jadi negatif 32 per 2 kali 4. Negatif kali negatif kan positif. 32 dibagi 2 kali 4 8. 32 dibagi 8 itu 4. Jadi x puncaknya itu 4. Y puncaknya kita bisa pakai rumus ini teman-teman ya. Atau cara lain yang mudah kita substitusi aja ke fungsinya. Saya masukkan ke fungsi ini teman-teman. Kita ganti x-nya dengan 4. Jadi 4 kali 4 dikuadratkan dikurangi 8 kali 4 ditambah 12. Jadi 4 kali 16 dikurangi 32 ditambah 12. 16 dikurangi 32 kan negatif 16. Tambah 4 negatif 4. 4 kali negatif 4 negatif 16. Oke, sekarang kita dapat koordinat titik baliknya yaitu 4, negatif 16. Nah, kalau kita ilustrasikan teman-teman, untuk fungsi kuadrat ini grafiknya akan seperti ini. Tadi kita udah dapat titik baliknya adalah 4, negatif 16. Berarti nilai X-nya adalah 4 dan nilai Y-nya adalah negatif 16. Kemudian teman-teman lihat nilai C. Nilai C ini adalah titik potong terhadap sumbu Y. Di sini pada fungsi ini nilai C-nya adalah 48. Artinya parabola pada fungsi kuadrat ini dia akan memotong sumbu Y di 48. Nah, ilustrasi ini bisa kita gunakan untuk menentukan benar atau salah pernyataan kedua dan ketiga. Pernyataan kedua, grafik fungsi f memotong garis Y sama dengan negatif 18. Ingat, nilai minimumnya adalah negatif 16. Artinya Y sama dengan negatif 18 ada di bawahnya teman-teman. Jadi tidak terpotong ya. Memotong Y sama dengan negatif 18 ini salah. Kemudian pernyataan ketiga, grafik fungsi f tidak melalui kuadran 3. Kuadran 1, kuadran 2, ini kuadran 3 nih di sebelah sini. Ya betul, grafik ini tidak melalui kuadran 3. Jadi pernyataan ketiga benar. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut bahas soal ke-8. Tagihan listrik bulanan di sebuah apartemen dihitung berdasarkan jumlah energi listrik dalam kWh yang digunakan. Apartemen tersebut masih menggunakan meteran listrik yang berbeda dari penggunaan token. Biaya tagihan listrik dihitung dengan rumus Fx sama dengan 1350X ditambah 25.000. Keterangan Fx-nya total tagihan listrik dan X-nya adalah jumlah pemakaian dalam kWh, teman-teman. Andi merupakan salah satu penghuni apartemen tersebut yang menerima tagihan pembayaran listrik seperti terlihat pada gambar berikut. Oke, jadi tagihannya adalah 160.000, teman-teman. Dia menyadari bahwa penggunaan listrik sebulan terakhir lebih dari penggunaan biasanya, ya. Berdasarkan informasi tersebut, biasanya berapa besar penggunaan listrik di apartemen Andi. Jadi ini lebih dari biasanya. Oke, kita akan menghitung ini teman-teman. 160.000 itu berapa kWh? Kita masukkan ke sini. Rumusnya Fx sama dengan 1350X ditambah 25.000. Fx-nya kita ganti dengan 160.000. Kita akan mencari nilai X-nya. Kedua ruas kita kurangi 25.000, jadi kita peroleh 160.000 dikurangi 25.000 sama dengan 1350X. 160.000 dikurangi 25.000, 135.000 sama dengan 1350X. Jadi nilai X-nya adalah 135.000 dibagi 1350 yaitu 100 kWh. Jadi ini adalah penggunaan pada bulan ini teman-teman. Jadi di bulan sebelumnya dia kurang dari 100. Kurang dari 100 ya berarti 85 kWh dan 90 kWh yang memenuhi di pilihan ini.
Oke, jadi jawabannya 85 dan 90. Oke, sekarang kita bahas soal ke-9. Pak Andi akan mempresentasikan desain gedung berukuran 60 kali 60 cm menggunakan proyektor ke layar yang berukuran 2,4 kali 1,8 meter yang dipasang di depan ruang rapat secara horizontal. Seperti ini gambarnya teman-teman. Kemudian proyektor menghasilkan pembesaran proporsional tergantung jaraknya dari layar. Nah, skala pembesarannya adalah 0,6 kali jarak, sementara jaraknya adalah 3 meter teman-teman. Jadi 0,6 kali 3 berapa? 1,8 ya. 1,8. Jadi perbandingan ukuran gambar asli dengan yang tampil di layar adalah 1 berbanding 1,8. Ini perbandingan yang asli dengan yang tampil di proyektor. Nah, Pak Andi menempatkan proyektor dengan jarak yang menghasilkan skala pembesaran seperti terlihat pada gambar yang ini teman-teman, skala perbesarannya. Bagaimanakah tampilan desain gedung di layar? Tentukan benar atau salah. Pertama, perbandingan ukuran tampilan desain di layar adalah 1:1. Nah, ini saya sempat salah paham untuk soal ini teman-teman. Kirain yang ditanyakan adalah perbandingan gambar asli dengan yang di layar. Kalau perbandingan asli dengan di layar, maka jawabannya adalah 1:1,8. Ini bernilai salah. Tapi kita cerna dulu teman-teman. Di sini adalah perbandingan ukuran tampilan desain yang ada di layar teman-teman. Nah, karena skala gambar asli dengan yang ada di layar adalah 1:1,8, sementara gambar aslinya kan 60 cm kali 60 cm atau 0,6 meter kali 0,6 meter. Maka tampilan pada layar adalah 0,6 kita kali dengan 1,8. Berapa pada layar? Pada layar maka 0,6 kali 1,8 itu berarti 1,08 ya kali 1,08 meter teman-teman. Ya, ini tampilan gambar pada layar. Nah, kita ingat ukuran layar adalah ini teman-teman. Jadi tidak ada bagian yang terpotong, maka yang muncul di layar adalah keseluruhan, yaitu 1,08 kali 1,08. Perbandingannya tetap 1:1, tidak ada bagian yang terpotong. Oke, yang kedua, ukuran panjang dan lebar tampilan desain pada layar adalah lebih dari 1 meter. Benar teman-teman, 1,08 ya. Jadi ini benar. Dan yang ketiga, terdapat bagian gambar asli desain yang terpotong dalam tampilan pada layar 1,08 kali 1,08, sementara ukuran layarnya dia lebih besar. Jadi tidak ada yang terpotong teman-teman. Jadi pernyataan ketiga ini salah, tidak ada yang terpotong. Oke, sekarang kita bahas soal terakhir, yaitu soal nomor 10. Lucky adalah panitia bazar di sekolahnya. Dia mendapat tugas dari ketua pelaksana untuk membuat kupon. Dia ingin di setiap kupon memiliki kode akses yang unik. Kode akses kupon bazar itu memiliki 5 karakter dengan format sebagai berikut, yaitu A, X, B, Y, C. Dengan A, B, dan C menyatakan huruf dan X, Y menyatakan angka. Tidak boleh ada angka dan huruf yang diulang. Berapakah banyak kode akses berbeda yang dapat dibuat? Berbeda teman-teman. Jadi tidak boleh berulang. Oke, di sini hurufnya ada 3 buah yang digunakan teman-teman, yaitu A, B, dan C. Sementara total huruf itu kan ada 26. Nah, jadi susunan huruf yaitu 26 kali 25 kali 24. Nah, kenapa berkurang? Karena tidak boleh berulang teman-teman. Oke. Nah, sementara angkanya di sini ada 2 buah yang digunakan, yaitu X dan Y, dan total angka itu kan ada 10. Ya, 0 sampai 9 itu ada 10 buah. Berarti kali 10 kali 9. Nah, cara menghitung yang mudah teman-teman, kita kalikan aja 25 kali 24. Sementara 24 itu kan 4 kali 6 teman-teman. 25 kali 4 itu kan 100. 100 kali 6 itu 600. Kemudian 10 kali 9 itu kan 90 ya. Ini 90. 600 kali 90 kemudian kita kalikan dengan 26. Nah, jadi kita peroleh 26 dikali 600 kali 90. 6 kali 9 kan 54. Jadi 54.000. Nah, sekarang ini kita kalikan aja 26 kali 54.000 itu adalah 1.404.000. Jadi jawabannya adalah C. Ini hanya menggunakan aturan perkalian aja. Materinya adalah kaidah pencacahan. Oke teman-teman, itulah pembahasan 10 soal simulasi dari web resmi Pusmendik. Nah, insya Allah 10 soal tersebut cukup memberikan sedikit gambaran untuk TKA nanti teman-teman. Baik dari karakter soalnya, tingkat kesukaran soalnya, dan bagaimana kita harus mengatur strategi untuk soal setingkat itu
dalam waktu yang diberikan. Kalau menurut pendapat saya pribadi, soal-soal ini sedikit lebih tinggi tingkat kesukarannya jika dibandingkan dengan ujian nasional waktu dulu. Hampir sama dengan SNBT, teman-teman. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.